kenapa untuk program prioritas pemerintah salah satunya KDMP dan juga MBG ini masih terus menjadi konsentrasi dari mahasiswa? Ini merupakan dua program besar yang sangat bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena kurangnya perencanaan. Karena pemerintah itu terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru memenuhi hawa nafsu dari penguasa untuk mengisi kantongnya sendiri. MBG ini penerima manfaatnya itu merasa bahwa program ini bermanfaat untuk mereka. KDMP misalnya satu tambahannya. KDMP ini kan sebetulnya cita-cita besarnya adalah agar ekonomi di desa ini bisa berputar dan uangnya kembali ke desa. Hanya ada kurang dari 10 koperasi desa Merah Putih yang tidak sesuai dengan juklak dan juknis pembangunannya. Tapi kan kalau di sosial media 10 ini bisa menjadi seperti 1000. Pas 10 Farel katanya. Lo juga membutuhkan anggaran, Mbak, dari APBN. Iya, ini juga. Nah, tadi misalnya 10 juga memerlukan anggaran. Ya memang sudah ada mekanisme yang dilakukan untuk memperbaikinya. Ini suatu komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, seperti contohnya MBG, cuma 0,00003% kok. Cuma ada 10 kok. Tadi saya tidak mengatakan itu ya. Tadi cuma 10 dibilang gitu. Saya hanya mengatakan bahwa dari persepsi yang terjadi sebetulnya dari 10.000 yang sudah selesai itu hanya 10. Iya. Tapi bukan berarti 10 itu tidak berarti gitu, bukan begitu ya. Halo, kembali lagi di On Point with Adista Larasati. Ada beragam topik yang menjadi sorotan publik di pekan terakhir belakangan. Salah satu yang kemudian disorot publik adalah bagaimana aksi demo yang dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Bundaran Hotel Indonesia beberapa hari yang lalu. Nah, ada berbagai macam tuntutan dan juga yang disuarakan oleh mahasiswa dari kaum kritis ini, dan apa sebenarnya yang menjadi tuntutan dari mahasiswa, dan kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio digital Kompas TV di On Point with Adista Larasati. Yang pertama yang pasti dari Universitas Indonesia ya, karena salah satunya adalah mahasiswa-mahasiswa UI berjaket kuning yang begitu catchy sekali pada saat demo. Jaket ya, bukan daster. Oke, jaket ya. Oke, nah ini ada Mas Alexander Farel yang merupakan Wakil Kepala Departemen Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia dari 2026. Ada Mas Farel. Apa kabar Mas Farel? Puji Tuhan, baik, Mbak. Iya, ini adalah kali kedua ya? Kali kedua, benar. Kali kedua. Yang kali pertama ini kita juga sempat membahas juga soal demo MBG. juga, MBG begitu ya. Nah, kalau dari sisi pemerintah tentu saja kita mengundang dari Bakom. Ini ada Deputi 1 Bakom Republik Indonesia, ada Mas Fat Pahdepi. Apa kabar Mas Fat? Baik, Adisti. Iya, terima kasih ya sudah Sama-sama, mau ke terima kasih. studio digital Kompas TV. Ini pertama kalinya ya main ke sini ya. Podcast yang ini pertama kali. Iya, mudah-mudahan kita bisa punya hal yang bisa bermanfaat begitu ya. Nah, saya ingin tanya dulu ke Mas Farel. Mas Farel, ini kan anak-anak UI dan juga mahasiswa lainnya ini udah 2 kali ya kalau nggak salah demo di Bundaran Hotel Indonesia, yang kemarin juga akhirnya disuruh mundur lah ibaratnya ya sama Pak Polisi gitu, dan viral juga nih Fatimah. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang masih menjadi titik poin krusial dari suara tuntutan mahasiswa ini kepada pemerintah? Baik, kalau misalnya dari titik poin krusial mungkin bisa dilihat dari tajuknya ya. Tajuk yang kita bawakan kan adalah merebut dari kemerdekaan itu sendiri. Dengan kalau misalnya Pak Prabowo dan kabinet yang membawa namanya Asta Cita, kami membawa yang namanya Asta Tuntutan atau 8 tuntutan. Yang dimana semua tuntutan itu sama-sama pentingnya, tapi kalau misalnya ingin dirangkum menjadi satu untuk digelorakan dan sebagainya, itu bisa kita lihat dalam tuntutan yang pertama, yaitu hentikan penjajahan negara di atas rakyat sendiri. Mungkin seperti itu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa rakyat Indonesia itu sekarang menjadi posisi orang yang terjajah, dan pemerintah atau negara itu menjadi pihak yang menjajah, dibuktikan dengan banyak hal yang mungkin bisa kita bahas dalam podcast ini, Mbak. Salah satunya? Salah satunya adalah penarikan pajak yang tidak kembali kepada rakyat, tapi itu kembali ke dalam mulut-mulut pejabat dan juga oligarki yang ada. Selain pajak, apa lagi? Ada pemotongan TKD dan juga pemusatan kekuasaan dari daerah ke pemerintah pusat, di mana daerah sekarang itu tidak memiliki ruang yang baik dari segi ekonomi dan juga dari segi administrasi, dibuktikan dengan pemotongan TKD, DAU dan juga DAK. Oke, tadi soal pajak, kemudian juga ada pemotongan TKD, begitu ya. Lalu bagaimana dengan program prioritas pemerintah? Tentu saja itu namanya kebijakan top down, di mana sekarang tuh
itu ada dua yang besar ya, ada MBG dan juga Kopdes, di mana Kopdes itu memangkas 58% dari dana desa, sehingga ya desa-desa sekarang untuk membangun jalan, untuk membangun jembatan, itu dananya sudah tidak sebesar itu lagi, dan dialihkan dananya ke Kopdes yang ditempatkan di tengah hutan, di antah berantah lah Mbak. Gitu. Oke, nah yang jadi pertanyaan saya juga selanjutnya gini, kenapa sudah 2 kali di Bundaran Hotel Indonesia? Mengapa Bundaran Hotel Indonesia menjadi salah satu poin titik krusial para mahasiswa ini ingin menggelar aksi unjuk rasa? Filosofinya sama, kita sudah tidak percaya lagi kepada lembaga-lembaga pemerintahan, dan isu yang kita bawa itu tidak mengacu kepada satu lembaga pemerintahan tertentu. Jadi tujuan kami ke Bundaran HI karena kami melihat bahwa Bundaran HI itu merupakan poin yang dilihat oleh masyarakat banyak, dan juga tugas kami di sana adalah membawa hasil-hasil intelektual dalam kajian, tuntutan dan sebagainya untuk menyadarkan rakyat bahwa kita belum merdeka. Mungkin itu Mbak. Oke, tapi kemudian kan tidak diperbolehkan begitu ya, disuruh mundur untuk aksi unjuk rasa. Nah, bagaimana respon dari mahasiswa saat itu? Kan juga kita lihat ya, banyak juga penolakan begitu dari mahasiswa, tetap akhirnya walaupun sedikit mundur tetap menyuarakan aksinya. Benar, ini udah kedua kalinya kita diusir lah dari tempat itu, disuruh mundur. Alasannya? Alasannya, nah ini dia, mungkin alasannya itu perlu ditanyakan kembali ya kepada Bapak Polisi pada saat itu, kepada Bapak TNI, dan juga mungkin nanti Bakom bisa menjawab, karena faktanya tidak ada dasar hukum sama sekali. Mungkin Bang Fat udah mendengar juga kemarin, untuk menjawab ini sebenarnya bukan siapa yang melarang, tapi apa yang melarang. Nah, kalau kita telisik, tidak ada yang bisa melarang itu. Dasar hukumnya tidak apa-apa, secara sosiologis juga tidak apa-apa untuk melaksanakan aksi di Bundaran HI. Gitu. Tapi untuk surat pemberitahuan sudah diketahui polisi kan? Sudah 3 hari sebelumnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, nah bagaimana ini Mas Fat, kalau dari pemerintah sendiri, ada mahasiswa yang ingin menyuarakan aksinya, kemudian kalau menurut mahasiswa sebenarnya tidak ada larangan di Bundaran Hotel Indonesia. Ya memang kalau kita mengacu kepada undang-undang yang ada penyampaian pendapat gitu ya di muka umum, itu sebetulnya tidak ada larangan di mana tempatnya. Kemudian kalaupun yang diacu adalah Pergub, jadi Pergub ini ada 2 Pergub, tapi kemudian karena ada satu dan lain hal juga keduanya sebetulnya yang pertama sudah dianulir, dan sifatnya sebetulnya adalah menyarankan ada 3 tempat yang disarankan. Jadi kalau bicara aturan memang tidak ada yang melarang di mana demonstrasi itu dilakukan. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah kepada siapapun yang mau menyampaikan pendapat di muka umum gitu ya, menyampaikan aspirasi dalam hal ini kepada pemerintah, juga harus menjaga ketertiban umumnya. Dan saya kira yang menjadi judgement atau pertimbangan pihak kepolisian di lapangan, melihat dinamika yang terjadi di lapangan dan lain sebagainya, sehingga teman-teman kepolisian ini memutuskan untuk tidak memungkinkan dilakukan di Bundaran HI karena dianggap bisa mengganggu mengganggu aktivitas yang ada di sana. Nah, yang ingin saya katakan di sini sebetulnya wajar ada kekecewaan dari teman-teman mahasiswa karena kan ingin sesuai dengan apa yang direncanakan bisa menyampaikan aspirasi di sana. Tadi juga Farel mengatakan bahwa di situ akan menjadi pusat perhatian gitu ya. Masyarakat Indonesia bisa melihat, media bisa meliput dan lain sebagainya. Tapi di sini saya mewakili pemerintah Republik Indonesia. Kami sebetulnya sudah mendengarkan, sudah memahami, dan juga sudah menerima apa yang menjadi 8 tuntutan teman-teman mahasiswa dari BEM UI ini. Dan kalau tujuan penyampaian pendapat itu agar pendapatnya bisa diterima, didengarkan, saya kira di situ tujuan dari penyampaian pendapat ini atau demonstrasi ini sudah tercapai gitu ya. Nah, di situ nanti kita bisa diskusikan gitu ya, apa yang menjadi sikap pemerintah. Tentu sebetulnya kalau kami melihat bahwa yang menjadi tuntutan mahasiswa ini kan bentuk kegelisahan dan bentuk mungkin ada kekecewaan juga gitu terhadap berbagai hal yang belum sesuai dengan ekspektasi. Nah, di situ pemerintah mengakui juga bahwa program-program yang dijalankan selama ini tuh belum sempurna, baik dari sisi programnya, itulah sebabnya dalam berbagai program juga terjadi banyak penyesuaian gitu ya. Misalnya dalam MBG terjadi banyak penyesuaian SOP, pelaksanaannya dan lain sebagainya. Kemudian juga di berbagai program-program lain misalnya mengenai revitalisasi sekolah misalnya, pelaksanaannya juga direvisi sehingga bisa lebih cepat dan lebih maksimal hasilnya. Dan yang kedua juga yang menjadi perhatian kami di pemerintah, dimensi yang harus diperhatikan juga pelaksana programnya, yang kadang-kadang di sini juga
ada memang pihak-pihak tertentu gitu ya yang membuat cita-cita besar Republik ini, cita-cita besar negara, cita-cita besar pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo tidak terimplementasikan dengan baik karena ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi itu juga sudah ditindak. Kita misalnya melihat bagaimana pelaku-pelaku korupsi gitu ya, BGN misalnya tiga pimpinannya sekaligus itu ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap oleh kejaksaan dan lain sebagainya. Jadi saya di sini mau menyampaikan bahwa kami memahami gitu apa yang menjadi kegelisahan dan kami juga memahami apa yang menjadi kekecewaan. Tapi pemerintah tidak diam, pemerintah tidak berlepas tangan. Itu yang menjadi agenda pemerintah untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat, kemudian apa yang menjadi cita-cita dari kemerdekaan, kalau kita bicara cita-cita kemerdekaan itu bisa dilaksanakan dan dilakukan dengan baik. Oke, kalau dari Bakom sendiri nggak ada niatan gitu ya ketika teman-teman ini berunjuk rasa begitu ya menyampaikan aspirasi mereka begitu, Bakom turun juga apa yang ingin disampaikan biar ini biar bisa saling tahu sama tahu lah ibaratnya kalau hubungan tuh gitu ya. Ya sebenarnya demokrasi ini kan the beauty of democracy itu adalah memberikan hak kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan pendapatnya, untuk bisa diperhatikan, untuk bisa memilih, untuk bisa menentukan sikap dan lain sebagainya. Nah, kemudian agar demokrasi itu bisa berjalan ada mekanisme, ada prosedur. Misalnya untuk menyampaikan pilihan, prosedurnya adalah pemilu. Untuk menyampaikan pendapat atau untuk menyampaikan aspirasi sebetulnya ada saluran-saluran demokrasi juga. Komunikasi politik bisa dilakukan melalui partai politik misalnya, bisa dilakukan melalui anggota legislatif, bisa dilakukan melalui berbagai macam kegiatan seperti audiensi, diskusi dan lain sebagainya. Nah, memang the last resort itu adalah demonstrasi. Nah, demonstrasi ini kan ketika pihak-pihak tertentu merasa bahwa komunikasinya nih tidak ada salurannya, atau misalnya sebaiknya dilakukan dengan cara menyampaikan penyampaian aspirasi di lapangan gitu ya. Nah, sehingga terjadilah demonstrasi seperti yang dilakukan oleh teman-teman UI. Kenapa kami tidak turun gitu ya. Pertama karena memang kami menghormati itu adalah cara teman-teman BEM UI untuk bisa punya ruang menyampaikan pendapatnya. Yang kedua memang di luar wewenang kami gitu ya untuk bisa melakukan itu. Tapi kan forum-forum semacam ini sebagai follow up dari apa yang terjadi, saya kira dialog-dialog yang terjadi setelahnya itu bisa menjadi ruang agar kita bisa saling memahami, saling bisa mencatat apa yang menjadi kegelisahannya, saling bisa tahu apa yang harus dikerjakan di pemerintah atau dikerjakan bersama-sama gitu. Oke. Jadi menurut Anda ya sudah silahkan untuk berdemonstrasi, setelah itu baru kita buka ruang dialog dan juga diskusi. Enggak juga sih, bukan berarti demonstrasi baru ruang dialog terbuka. Ruang dialog tuh ada. Kan alangkah baiknya ketika daripada ini jadi last choice begitu ya demonstrasi, lebih baik buka dulu saja ruang dialog di sini, ruang diskusi begitu biar sebetulnya supaya sudah ada win-win solution di sini. Iya, sebetulnya sudah ada ya. Sudah ada dalam pengertian bahwa sebetulnya diskusi di kampus sudah terjadi. Kemudian juga tokoh-tokoh yang ada di pemerintahan, baik pejabat pemerintahan itu punya ruang-ruang juga untuk bisa berdiskusi dengan berbagai kalangan, bukan hanya mahasiswa, ada akademisi. Berarti kalau mahasiswa mengundang dari Bakom bersedia dong? Tentu sangat bersedia, dan kami juga punya ruang untuk bisa berdiskusi dengan mahasiswa, akademisi dan lain sebagainya. Nah, tapi kan yang harus dipahami di sini barangkali ada strategi atau ada pemikiran tersendiri di kalangan mahasiswa yang merasa bahwa saluran-saluran itu tidak bisa dipakai. Nah, sehingga yang dilakukan adalah demonstrasi yang dalam kacamata saya pribadi maupun kami di pemerintahan itu merupakan hak demokratis yang dijamin oleh konstitusi, dan itulah sebabnya demonstrasinya terjadi. Oke, Farel gimana nih kalau Bakom diundang begitu sama mahasiswa-mahasiswa UI dengan legowo, berarti dengan terbuka bisa hadir di ini pun kan diskusi dan dialog. Ini pun sebuah yang terjadi hari ini misalnya saya datang diundang oleh Adisti ke podcast ini, saya berdialog dengan Farel, ini pun adalah sebuah exercise demokrasi yang harus kita syukuri ada di negara kita gitu ya. Tapi kita juga tahu bahwa pemerintahan punya
punya ketidaksempurnaan, masyarakat punya ekspektasi yang tinggi. Ini kan demokrasi menjadi ruang untuk kita terus memperbaiki dialektika gitu di antara negara dan rakyat supaya cita-cita kemerdekaan bisa dicapai. Gimana, Oke, Ram? mungkin menjawab sedikit tadi pertanyaannya, apakah tadi setelah aksi ini merupakan bentuk follow up gitu, dialog-dialog, dan tadi sudah diklarifikasi juga oleh Bakom gitu. Tadi Bakom sudah mengklarifikasi gitu bahwa demonstrasi menurut Bang Fat dan juga menurut pemerintah mungkin itu adalah last resort. Nah, artinya ketika kita turun ke jalan, berarti Bakom juga sudah mengakui bahwa kanal-kanal demokrasi seperti ini, penyampaian pendapat seperti yang kita lakukan pada saat ini, itu ternyata belum efektif, sehingga mahasiswa pada akhirnya harus turun ke jalan. Karena diskusi-diskusi seperti ini kita lakukan di podcast dan sebagainya, itu seringkali ketika kita keluar dari ruangan ini, itu semua sudah dilupakan. What next gitu? Itu pertanyaannya. Nah, karena tindakan-tindakan itu tidak segera dilakukan, oleh karena itulah mahasiswa turun ke jalan gitu. Tapi ada beberapa hal dari penyampaian Bang Fat tadi yang perlu kita kritisi. Boleh, Bang? Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Nggak silakan. apa-apa. Tentu, Oke. dengan senang hati. Yang pertama tadi dari Bakom itu sudah mengakui bahwa tidak ada dasar hukum untuk melarang mahasiswa turun ke jalan untuk menempati Bundaran HI sebagai tempat untuk demonstrasi. Satu hal yang perlu kita sadari adalah Indonesia adalah negara hukum. Gitu, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karena itu, semua tindakan dari pejabat negara oleh aparat itu harus berdasarkan hukum. Pernyataan dari Bang Fat tadi yang menyatakan bahwa ya udah polisi merasa seperti ini, polisi merasa seperti itu kan berarti dilandaskan kepada subjektivitas belaka. Kalau misalnya kita berdasarkan kepada subjektivitas, apakah kemudian negara hukum yang didambakan oleh konstitusi dan diperintahkan oleh konstitusi itu menjadi omong kosong belaka gitu, menjadi negara kekuasaan di mana kekuasaan lah yang memiliki kewenangan. Dan harapan di sini adalah Bakom kan menjadi bahan komunikasi gitu, jadi badan komunikasi, bukan menjadi kayak banyak omong dan sebagainya gitu. Kemudian satu hal yang tadi sedikit mengecewakan ya bagi saya pribadi, kita turun ke jalan itu bukan hanya untuk diperhatikan, Tapi kita turun ke jalan bukan hanya untuk didengar, tapi the beauty of demokrasi tidak selesai dengan kita menyampaikan pendapat. Kalau misalnya belajar meaningful participation itu ada 3. Right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Kesalahan pemerintah selama ini, mereka tidak memberikan penjelasan dan juga pertimbangan. Mereka hanya fokus pada, oke, kami dengar, tapi tidak ada eksekusi selanjutnya. Mungkin begitu, Bang. Itu sedikit kekecewaan saya sih keluar dari Oke, mulut silakan, pemerintah. Bang Fat. Ya, saya kira sikap Farel semacam ini kan menunjukkan bahwa penyampaian pendapat yang dilakukan kemarin di bundaran di UOB gitu ya, menuju Bundaran HI, kemudian dan juga mungkin exercise yang dilakukan behind the scene sebelum demonstrasi itu terjadi menunjukkan bahwa intelektualisme terjadi di kampus gitu ya, dan itu yang akan bisa menyumbang bagaimana negara ini nanti bisa lebih baik, lebih maju dan lain sebagainya. Pertama yang mau saya katakan bahwa misalnya apakah ada yang dilanggar oleh aparat. Saya percaya bahwa aparat kepolisian punya tindakan, langkah-langkah yang sudah diukur gitu ya, yang sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan juga protap atau SOP yang mereka pegang gitu ya. Tapi di undang-undangnya tidak melarang kan? Tidak ada larangan Memang itu? tidak Jadi ada larangan. dasarnya apa, Mas? Kalau bukan Ya hukum. dasarnya sebetulnya pengamanan. Yang dilakukan oleh polisi adalah pengamanan, dan pengamanan itu punya standar operational procedure atau protap yang pihak kepolisian yang memegang itu gitu. Oh, jadi itu hanya di internal polisi saja, polisi yang menentukan gitu. Iya, jadi kalau misalnya jadi memang sepihak ya dari polisi. Ya tentu, karena polisi kan bisa tentu. menentukan. Oke, baik. Betul, polisi bisa melihat dinamika yang terjadi di lapangan. Misalnya kalau ini terjadi di Bundaran HI misalnya, ketertibannya terganggunya lebih banyak, masyarakat yang dirugikan lebih banyak, sehingga polisi memutuskan untuk tidak di sana, dan kemudian demonstrasinya dilakukan di tempat yang sudah terjadi, yang bisa kita lihat di Memiliki kewenangan situ, apa ya. polisi untuk menentukan bahwa mahasiswa bolehnya di sini, mahasiswa bolehnya di sini, sementara undang-undang mengatakan ya kami memang undang-undang yang menyarankan di beberapa tempat tertentu, tapi kan undang-undang tidak melarang gitu. Kalau misalnya kita melihat kepada undang-undang HAM terkait dengan kebebasan berpendapat, ya dia bilang kalau misalnya tidak boleh aksi di depan objek vital nasional dan sebagainya, dan Bundaran HI bukan objek vital nasional kan? Iya. Nah, oleh karena itu secara hukum dan by law tidak dilarang untuk melakukan Betul. itu, dan atas dasar apa kemudian polisi dan aparat negara atau pemerintah menghalang-halangi kami untuk menuju titik itu? Ya, pihak kepolisian punya judgement dan punya cara menilai yang itu tadi sudah saya jelaskan.
bahwa pertimbangannya apa yang terjadi di lapangan. Oke, kemudian ini menjadi berbahaya gitu ketika penegak hukum itu bukan lagi menegakkan hukum, tapi merasa dirinya sendiri adalah hukum itu sendiri. Enggak seperti itu. Karena kan sebenarnya fungsi yang dilakukan adalah fungsi pengamanan sesuai dengan amanat undang-undang. Saya kira di situ sudah selesai gitu ya, dan yang terjadi adalah demonstrasinya terjadi, kemudian bubar secara damai sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Saya kira kita bisa berdiskusi sekarang adalah poin-poin yang disampaikan dalam demonstrasi itu yang sudah juga menjadi concern kami. Tadi misalnya bicara demokrasi, ada 3 right to be considered misalnya. Apakah kaum intelektual, akademisi, mahasiswa ini dikonsider oleh pemerintah? Ya tentu dikonsider. Ada kanal-kanalnya, ada saluran-salurannya. Kalau misalnya dikonsider, kita nggak akan dibilang londe ireng dong, Bang. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Oh ya boleh, silakan. Karena kan sedang menjelaskan. Jadi boleh. Karena ada mekanismenya, ada salurannya, dan itu yang menjadi selama ini basis atau alasan atau landasan bagi pemerintah membuat program-program. Kan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Bappenas, kemudian apa yang dilakukan misalnya dalam proses legislasi, sebetulnya ada keterlibatan. Kedua, tadi misalnya right to be heard gitu ya. Kan saya sebagai perwakilan pemerintah tadi sudah mengatakan bahwa sudah didengar, kami juga memperhatikan itu, kami juga menganalisis itu dan seterusnya. Dan terakhir adalah yang jelas adalah apa yang menjadi concern dari teman-teman BEM UI ini yang menyampaikan pendapat itu sudah menjadi bagian dari yang harus kami follow up juga untuk agenda perbaikan ke depan. Oke, nah ini kalau kita membahas, oke lah kita selesai sampai soal di demo tadi begitu, tapi secara kontekstualnya adalah apa yang ingin disampaikan atau disuarakan oleh teman-teman mahasiswa ini inginnya tuh tidak hanya didengar saja, tapi bukan hanya sebatas komunikasi politiknya, tapi kemudian kebijakan politiknya setelah itu apa? Itu kan yang kemudian menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu tidak hanya oleh mahasiswa, tapi hampir seluruh rakyat Indonesia pastinya begitu ya. Nah, kita juga tahu gitu kalau dari mahasiswa sendiri, apa sih kenapa untuk program prioritas pemerintah salah satunya KDMP dan juga MBG ini masih terus menjadi konsentrasi dari mahasiswa? Oke, berarti skop kita pembahasan adalah MBG dan juga KDMP ya. Dan ini merupakan 2 program besar yang sangat bermasalah. Pertama, sejak by design. Kenapa bermasalah? Sejak by design itu tidak dilakukan piloting project. Ini hanya berlandaskan pada pertama itu dari Inpres, itu untuk melakukan efisiensi anggaran, dan kedua itu dari Perpres. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi dari Mas Fat bilang ya udah kita melakukan program-program dan melakukan penyesuaian di tengah-tengah, menurut saya bukan penyesuaian yang sedang dilakukan oleh pemerintah, tapi perombakan. Kalau misalnya berbicara tentang penyesuaian, itu artinya sejak awal tuh sudah ada skemanya A, B, C, udah ada contingency plan-nya A, B, C. Nah, fakta bahwa kepala BKN diganti sekarang sampai 3 kali, bahkan Ibu Nanik itu tidak sampai 2 bulan kalau nggak salah sudah diganti, berarti ada permasalahan struktural yang terjadi di situ. Karena apa? Karena kurangnya perencanaan. Karena pemerintah itu terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru memenuhi hawa nafsu dari penguasa untuk mengisi kantongnya sendiri, gitu. Nah, khawatir saya ketika anggaran dari APBN digunakan sebegitu besarnya dan hanya fokus kepada program-program prioritas, tapi melupakan kebutuhan dasar dari masyarakat sendiri, contohnya pendidikan dan juga kesehatan, itu pada akhirnya akan merenggut kebebasan dan juga hak-hak dasar dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Makanya stance dari kami tetap sama, stance dari kami tetap jelas, hentikan KDMP dan juga MBG. Oke, hentikan KDMP dan juga MBG kalau dari mahasiswa. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini adalah concernnya dipahami, kekecewaannya dipahami, kegelisahannya dipahami. Tapi kita harus memisahkan antara fakta dengan persepsi. Faktanya adalah apakah tidak ada piloting, sebetulnya dilakukan piloting karena BGN ini kan sudah ada sejak periode pemerintahan sebelumnya dan sudah dilakukan di beberapa lokasi, misalnya kita bisa track di dalam perjalanannya di Sukabumi dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya dari sisi perencanaan tentu ini bagian dari program pemerintah sejak tahun 2024 akhir, kemudian 2025 gitu ya, tentu ada perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas dan lain sebagainya. Jadi dari proses itu sebenarnya proses dilakukan. Nah, jadi kalau tadi misalnya dikatakan bahwa tidak ada perencanaan, tidak ada ini, tidak ada itu, jadi yang poin pertama yang mau saya sampaikan adalah kita harus memisahkan antara fakta dengan persepsi. Persepsi ini ada dari mana? Persepsi ini ada dari ya memang ada flow, ada ketidaksempurnaan dari program itu sendiri yang sehingga
dalam kurun waktu tertentu karena misalnya ada masalah dari kepemimpinan lembaganya, kemudian juga dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan mandat dari Inpres misalnya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian masyarakat melihat bahwa ada kekecewaan. Tapi fakta yang lain juga kita harus melihat bahwa MBG ini penerima manfaatnya itu merasa bahwa program ini bermanfaat untuk mereka. Jadi kepuasan dari penerima manfaat MBG ini menurut data survei tinggi di tahun 2024, di tahun 2025 memang ada penurunan di tahun 2026. Nah, tapi kemudian pemerintah juga kan segera menangkap bahwa ada masalah yang diselesaikan dari sisi kelembagaan, diganti pimpinannya, SOP berganti dan lain sebagainya. Bahkan strategi refocusing yang sekarang dipakai oleh pemerintah gitu itu juga menjadi salah satu hal yang dilakukan. Nah, jadi pemerintah ini kan harus mengeksekusi program itu sesuai dengan sesuai dengan cita-cita yang direncanakan pada saat program ini dibuat. Ada penerima manfaat. Misalnya BPS mengatakan bahwa banyak sekali siswa datang ke sekolah itu dalam keadaan perut kosong gitu ya. Sehingga program ini dibuat dan angka partisipasi atau angka partisipasi belajar tingkat pemenuhan kelas setelah ada MBG ini meningkat, bertambah jumlahnya secara signifikan. Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini yang ingin diadres oleh pemerintah. Nah, kekecewaannya atau concernnya dipahami, tapi kita juga harus memisahkan antara fakta dengan persepsi. Kalau misalnya dijudge bahwa ini pemerintah tidak memperhatikan rakyatnya, pemerintah menjajah rakyatnya, saya di sini ingin mengatakan bahwa tidak ada niat atau tidak pernah terbersit di dalam pemerintahan manapun saya kira di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk menyengsarakan rakyat, untuk menindas rakyat, karena semua pemerintahan itu berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita besarnya adalah untuk memenuhi cita-cita kemerdekaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kalau Mas Farel sendiri melihat cukup nggak sih sebenarnya ketika kepala BKN itu diganti, sekarang kita tahu sudah dipimpin oleh Mas Daryono begitu ya. Kemarin juga beliau sempat ke Sumut karena ada dugaan keracunan di sana begitu ya. Banyak sekali yang sampai dibawa ke rumah sakit di Semarang juga kalau tidak salah di Jawa Tengah. Cukup untuk penggantian kepala BKN ini sangat tidak bisa cukup. memperbaiki. Sangat tidak cukup. Dari awal kita sudah menyebutkan bahwa permasalahan yang terjadi di BKN dan juga terjadi di KDMP itu merupakan permasalahan yang struktural, sehingga tidak bisa diselesaikan oleh tindakan-tindakan teknis seperti pencopotan dari kepalanya saja. Perlu audit secara menyeluruh, dan tesis dari kami ini sudah salah by design sejak awal, sehingga harus segera dihentikan dan ditata ulang lagi untuk planning project dan juga untuk perencanaannya. Nah, justru yang menarik dari Mas Fat katakan tadi, saya lebih setuju apabila persepsi dan fakta itu tidak dipisahkan, tapi saling mendukung satu sama lain. Kenapa? Karena dengan fakta bahwa Bang Fat bilang dari pemerintah lebih mengedepankan fakta dan berusaha memisahkan itu dengan persepsi, mungkin itulah ya sebenarnya bukan pemerintah memisahkan fakta dan persepsi. Dalam percakapan ini saya ingin memisahkan antara fakta dengan persepsi. Bahwa teman-teman BEM UI termasuk Farel tadi merasa kecewa bahwa pemerintah ini begini begitu, itu kan persepsinya. Tugas saya di sini menjelaskan faktanya. Jadi makanya ketika saya menjelaskan atau berusaha mengklarifikasi, saya memisahkan dulu fakta dan persepsinya. Jadi perlu diluruskan dan pada akhirnya digabungkan antara persepsi dan juga fakta. Oke, kalau gitu bukan pemerintah memisahkan antara fakta dan persepsi. Jadi di sini perlu diklarifikasi dulu gitu ya. Baik, kalau begitu kemudian. Jadi jangan misalnya berarti ya, kalau begitu ya susah juga kita berdiskusi. Oke, baik. Kemudian tadi dari Mas Fat sudah membawakan fakta yang menurut dari Bakom itu akan dibawakan. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa adanya keracunan, adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam BGN, kemudian putusan MK kemarin itu sudah bilang bahwa itu tidak boleh dianggarkan dari pendidikan. Artinya kalau misalnya memang dari awal sudah dilakukan perencanaan oleh pemerintah, apakah artinya perencanaan awal itu merupakan perencanaan yang cacat? Karena hasil akhirnya atau outputnya itu dari MK sudah bilang
itu gagal, ini fakta ya. Kemudian ada keracunan, ini fakta. Kemudian ada kepala BGN yang korupsi, ini fakta. Dan juga penerima manfaatnya ini, kalau misalnya tadi Mas Fat bilang banyak orang ke sekolah dengan perut lapar, apakah tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, maksudnya kan bukan berarti fakta dengan persepsi berbeda, tapi fakta bahwa ada penerima manfaat, kemudian ini juga punya dampak positif untuk penerima manfaatnya. Kemudian juga kalau kita lihat dari skala, MBG ini adalah program dengan skala yang sangat besar untuk sebuah program dengan model free meals untuk di sekolah gitu ya. Tentu ada banyak challenge di sisi technicalities-nya gitu ya. Nah, saya juga kan tadi mengatakan bahwa kami juga menyadari bahwa ada masalah di sini, ada masalah di situ. Bukan berarti juga pemerintah misalnya hanya mengatakan bahwa faktanya tuh yang positif saja gitu ya. Kan kalau faktanya yang positif saja berarti tidak akan pernah ada perbaikan. Dengan adanya perbaikan, itu artinya juga pemerintah itu segera menangkap bahwa ada masalah di sini, maka diperbaiki. Nah tadi misalnya ini sudah cacat sejak dari perencanaan. Sebetulnya kan memang antara perencanaan dengan eksekusi ini dua domain yang berbeda. Perencanaan punya dimensinya sendiri, kemudian eksekusi di sisi teknis, di sisi tantangan dan lain sebagainya punya dinamikanya sendiri. Yang saya ingin katakan di sini, pemerintah tidak defensif. Pemerintah mengakui bahwa ada yang salah atau masih ada kekurangan di beberapa tempat. Bahkan kita juga bisa dengar beberapa pejabat sudah mengakuinya secara terbuka. BGN misalnya, kepala BGN berkali-kali mengatakan saya akan bekerja keras untuk memperbaiki ini. Saya akan bekerja keras untuk tidak akan terjadi lagi ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi kan memang apa yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah sesuatu yang kompleks dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, bahwa misalnya ini ada tuntutan dari mahasiswa, tuntutan dari kalangan tertentu untuk menghentikan gitu. Itu kan itu sebagai sebuah aspirasi boleh satu hak gitu di dalam demokrasi, tapi tidak bisa juga memaksa bahwa itu harus dilakukan karena pemerintah juga punya mekanismenya sendiri untuk melakukan itu. Nah, sekarang dalam dialog ini misalnya, apakah saya bisa memastikan misalnya saya kalau misalnya mengatakan di sini dalam rangka untuk being nice gitu, bisa bilang kami akan begini begitu, tapi kan kita melupakan bahwa pemerintahan ini adalah sebuah proses. Demokrasi ini adalah sebuah mekanisme yang ya ada peran-perannya gitu ya. Nah, ini sebetulnya ya apa yang kita lakukan di sini dengan dialog-dialog semacam ini memperlihatkan kepada masyarakat bahwa demokrasi masih kita nikmati, masih ada. Kita bukan bangsa yang tidak merdeka, kita bukan bangsa yang terjajah. Semua elemen dari demokrasi berjalan gitu ya, dan semua sesuai dengan perannya masing-masing gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa misalnya yang di seberang sana harus sesuai dengan kami, yang di sana juga tidak mau mendengar. Kan dengan adanya dialog dan forum-forum seperti ini, kita melakukan satu agregasi gitu, satu kompromi bersama sehingga cita-cita bersamanya bisa tercapai gitu. Jadi saya di sini ingin mengajak dan ingin memastikan kepada teman-teman mahasiswa dan juga mungkin penonton yang ada di rumah gitu ya, bahwa proses semacam ini kita lanjutkan, kita jaga di Indonesia, karena sebetulnya pemerintah juga punya cita-cita yang sama, punya keinginan yang sama, tapi memang menghadapi tantangannya tersendiri yang itu harus juga diselesaikan. Oke, boleh satu pertanyaan nggak? Keputusan MK yang kemarin bilang di tahun 2028 dana MBG udah tidak boleh lagi dari dana pendidikan. Ini untuk kita hati-hati ke depannya ya. Mau pemerintah ambil dari mana dana MBG? Kan RAPBN 2027 sudah diumumkan gitu ya, dan memang masih ada. Ya, 2028 ya kita tunggu nanti keputusan APBN 2028. Saya juga di sini kalau Farel mengikuti bagaimana pemerintahan ini bekerja, bagaimana demokrasi ini bekerja, kan kita juga tidak bisa nanya kepada satu individu nanti akan bagaimana. Ya ada prosesnya, dialog dengan DPR, ada prosesnya dialog dengan bagaimana fiskal ini harus dirumuskan gitu ya. Jadi ini juga harus kita edukasi kepada masyarakat gitu ya. Kadang-kadang ini kita harus pastikan kepada Menteri Keuangan, kita harus pastikan kepada Presiden, dengan melupakan bahwa pemerintahan itu adalah sebuah prosedur, sebuah sistem yang dia dijalankan juga dengan
cara-caranya tersendiri gitu yang sesuai. Ini tadi kita udah ngebahas soal program prioritas, salah satunya ya MBG dan juga KDMP. MBG masih menjadi sorotan sampai saat ini begitu ya. Nah, KDMP misalnya satu tambahannya. KDMP ini kan sebetulnya cita-cita besarnya adalah ingin memendekkan atau memotong rantai pasok yang tadinya sangat panjang, yang kemudian rantai pasok itu dikuasai oleh sistem ekonomi yang merugikan bagi masyarakat desa. Kemudian dibuatlah sistem atau dibuatlah satu program namanya Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, agar KDKMP ini bisa menjadi off-taker bagi produk-produk yang ada di daerah, itu satu sisi. Sisi yang kedua itu agar program-program pemerintah itu punya channelnya, tidak meminjam channel milik orang lain, nanti untuk subsidi pupuk, kemudian untuk berbagai macam kegiatan atau program yang dilakukan pemerintah. Yang ketiga, agar ekonomi di desa ini bisa berputar dan uangnya kembali ke desa. Nah, kemudian diimplementasikanlah sebuah program. Tapi program ini kan nggak bisa terjadi hanya dalam waktu 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Ini adalah piece pertama gitu yang bisa kita lihat bahwa ada tempatnya, kemudian kita isi dengan orangnya, kita isi dengan sistemnya. Jadi Anda mau mengatakan perlu waktu perlu soal waktu, ini. ada proses. Nah, terus misalnya tadi dikatakan kan persepsi yang terjadi di masyarakat adalah Koperasi Desa Merah Putihnya dibangun di lereng gunung, dibangun di tengah kuburan, di tanah. Saya belum ngomong itu ya. Nah, ini saya perlu luruskan. Kami berdiskusi dengan BPKP. Dengan BPKP melakukan riset mendalam sampai ke lapangan. Benar nggak? Artinya kan ketika ada protes dari masyarakat kok begini. Jawabannya? Kami juga kan perlu mengklarifikasi. Jawabannya sebetulnya menurut BPKP itu hanya ada kurang dari 10 Koperasi Desa Merah Putih yang tidak sesuai dengan juklak dan juknis pembangunannya. Tapi kan kalau di sosial media 10 ini bisa menjadi seperti 1000. Nah, ini cuma juga 10 Farel katanya. Nah, ini juga perlu 10 juga membutuhkan anggaran, Mbak, dari APBN. Iya, ini juga perlu diedukasi kepada masyarakat bahwa sebetulnya tidak begitu sebetulnya. Nah, tadi misalnya 10 juga memerlukan anggaran. Ya memang sudah ada mekanisme yang dilakukan untuk memperbaikinya, sudah ada sanksi yang diberikan kepada perangkat desa yang tidak sesuai menjalankan juknisnya dan seterusnya. Terus itu gimana, mau diapain kalau yang salah? Ya sekarang sedang diproses oleh Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Desa gitu ya, bagaimana solusinya, karena kan dari 10.000 sekarang Koperasi Desa Merah Putih yang sudah rampung gitu ya, ada 7 anomali itu kan sesuatu yang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur penyelesaiannya juga, yang dalam hal ini ada di bawah Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Desa. Kalau tadi Anda mengatakan ada kesalahan begitu ya soal juknisnya dan segala macam, kenapa bisa lolos ya? Pengawasannya gimana? Ya itu kan di situ ada pelanggaran, makanya kan tadi ada sanksi gitu ya, ada pelanggaran karena kan pengawasannya tidak dilakukan. Kan gini, ini bukan program yang dilakukan serentak oleh pusat. Jadi yang dilakukan ada diserahkan bagaimana desa ini nanti berembuk tanah yang akan dipakai, kemudian nanti siapa yang akan membangunnya. Yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi itu ada dashboardnya, Kementerian Desa mengayomi perangkat desanya, kemudian ada Agrinas nanti yang akan menjalankan operasionalnya di lapangan. Nah, memang bahwa ada lolos gitu ya, ada masalah yang terjadi diakui juga oleh pemerintah, tidak pernah mengatakan bahwa enggak ada, dan ada mekanisme sanksinya, ada mekanisme penyelesaiannya supaya ini bisa selesai dan jangan sampai terjadi lagi pada agenda pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Terjawabkah sudah, Farel? Tentu saya belum sih. Satu hal yang entah antara menarik atau mengecewakan ya, mungkin ini suatu komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, seperti contohnya MBG cuma 0,00003% kok, cuma ada 10 kok. Tapi saya tidak mengatakan itu ya. Tadi cuma 10 dibilang gitu. Iya, tapi kan ada 10. Jadi
Saya hanya mengatakan bahwa dari persepsi yang terjadi sebetulnya Cuma dari 10. 10.000 yang sudah selesai itu hanya 10. Iya. Tapi bukan berarti 10 itu tidak berarti gitu, bukan begitu ya. Ini perlu juga dalam hal kita menyampaikan sesuatu juga perlu fair gitu ya. Yes. Bahwa bukan berarti itu tidak ada arti yang enggak. Saya tidak Dan sudah pernah diakui mengatakan juga itu, dari gitu ya. Bakom. Jadi fairness itu penting, Farah. Oke, saya setuju juga dengan fairness itu. Tapi kita juga harus melihat dari hal-hal ini ya. Ada dua hal di sini. Yang pertama, kalau misalnya tadi terkait dengan mengalokasikan sumber daya gitu untuk memangkas pos-pos sumber daya, faktanya begini. Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah itu dia langsung ke sumber pertamanya atau ke persennya. Biar apa? Biar harga yang didapatkan itu lebih murah. Nah, lantas bagaimana untuk mekanisme sistem pasarnya? Apakah kemudian itu akan membuat pasar lesu? Apakah itu akan membuat orang-orang yang bukan dari persen itu kemudian kehilangan sumber daya untuk memenuhi nafkahnya dan sebagainya? Maksudnya gimana? Yang kedua, maksudnya ketika tadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya dari sistem ekonomi, dari first hand atau dari misalnya petani, itu kan diserahkan dulu ke pasar, dari pasar itu baru didistribusikan ke user terakhir. Diserahkan ke pasar tuh maksudnya diserahkan kepada Dijual di pasar. dijual di pasar. Justru itu yang ingin diselesaikan oleh pemerintahan ini, karena sekarang ini petani itu menjual kepada, bahkan prakteknya menjual kepada tengkulak, menjual kepada distributor Tapi yang tidak semua pasar adalah tengkulak kan? Iya, saya jelaskan dulu ya. Jadi pada prakteknya menjual kepada tengkulak, menjual kepada mekanisme pasar, sehingga harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, dalam hal ini sebetulnya pemerintah ingin menghentikan praktek-praktek semacam itu, sehingga kalau bisa itu yang menjadi off-takernya itu adalah Koperasi Desa Merah Putih dengan harga yang sudah disesuaikan, tidak ada permainan harga di sana, tidak ada misalnya dibelinya murah nanti dijualnya mahal yang dirugikan oleh petani. Kalau Nah, begitu, ini yang menjadi cita-cita dari program ini. Nah, sehingga program ini nanti pada saatnya akan memperkuat perekonomian desa. Kalau memang itu alasannya, kenapa tidak pasarnya saja yang ditertibkan, tidak pasarnya saja yang kita perkuat daripada membuat satu proyek baru yang namanya KDMP ini? Ya, ini perspektif ekonomi ya. Ini cara melihat bagaimana sebetulnya ekonomi mau dijalankan. Yes. Nah, kalau misalnya diserahkan kepada mekanisme pasar, ini berarti ekonomi pasar bebas. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau Farel tadi mengatakan bahwa serahkan saja kepada pasar, pasarnya diatur. Nah, sebetulnya itu yang tidak diinginkan. Memang ini adalah pilihan dari prinsip atau dari cara mengimplementasikan ekonomi rakyat yang di dalam paradigma dan di dalam filosofinya Presiden Prabowo gitu. Jadi di situ kalau kita berdebat di situ ya memang berbeda gitu. Kalau misalnya mungkin ada presiden lain yang menyerahkan seluruhnya kepada mekanisme pasar, maka pikiran untuk menyelesaikannya di dalam mekanisme pasar itu bisa diterima. Tapi memang ini kami harus sampaikan bahwa justru ingin dikelola secara lebih baik sehingga petani itu bisa lebih sejahtera, sehingga misalnya contohnya ya, sampai hari ini tuh sudah ada 142 aturan yang disederhanakan untuk distribusi pupuk. Dan ini menimbulkan harga pupuk itu bisa turun 20% dengan ketersediaan yang lebih baik. Kenapa ini baru terjadi? Sebelumnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Dan ini sedang kita kerjakan. Misalnya, dan ini prinsip-prinsip perekonomian semacam ini kan yang berbeda memang langgamnya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, karena ingin mengembalikan kekayaan Indonesia ini, sumber daya alamnya, kemudian juga kekayaan ekonominya sepenuhnya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Misalnya penyederhanaan BUMN sampai nanti akhir 2026 ini direncanakan akan ada 300. Buktinya sudah ada keuntungan atau dividen yang disetorkan ke BUMN naik signifikan tahun ini. Oke. Ini akan panjang begitu ya pembahasan soal program prioritas soal MBG dan juga KDMP. Nah, yang juga menarik dan harus juga menjadi perhatian adalah soal bagaimana saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, kemudian juga Karhutla, kabut asap di Kalimantan. Setiap masyarakat, setiap rakyat punya hak untuk bisa menghirup udara bersih begitu ya. Itu sudah pasti harus
dan ini pemerintah harus hadir, termasuk juga apa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur begitu ya. Nah ini ada yang menarik nih, pada saat kemarin Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Mas Gibran ini, Mas Wapres mengajak mahasiswa. Ini bukan kali pertama loh, Farel, Mas Gibran ini mengajak mahasiswa untuk bisa terjun langsung. Apakah ini diketahui oleh BEM UI atau bagaimana? Oke, ini baru kita ketahui setelah itu terjadi. Gitu. Jadi kita sudah berkomunikasi juga dengan psikologi, dengan BEM psikologi. Karena, jadi yang diajak ini anak-anak fakultas psikologi? Benar, anak-anak dari fakultas psikologi, kalau nggak salah semester angkatan 2023. 2023. Untuk melakukan PFA di sana, semacam tindakan psikologis kepada anak-anak di NTT. Tapi yang menarik dari ini, benar kata Mbak Disti tadi, ini merupakan kali kedua. Jadi pada tanggal 2, setelah kita aksi tanggal 12 Juni kemarin, 2 hari kemudian Wapres kita, Pak Gibran, itu mengajak satu anak FIB kalau nggak salah, FIB untuk ke Papua. Nah kemudian sekarang 2 hari pasca tanggal 18 itu Wapres Gibran itu mengajak anak psikologi untuk sana. Oke, jadi setiap aksi unjuk rasa terus 2 hari kemudian diajak begitu? Iya, tapi ini kan kebetulan atau enggak? Masih persepsi kan kalau misalnya kata Bang Fatai. Tapi satu hal yang pasti di sini kita bisa melihat ada pola. Faktanya di sini ada polanya pola. Bagaimana ya memang? Polanya kita melakukan aksi besar, kemudian berusaha untuk diredam atau berusaha untuk dialihkan. Tapi saya rasa pembahasan itu bukan karena ke sana. Pembahasannya adalah kenapa kemudian mahasiswa ini menjadi alat politik gitu dari Wapres Gibran. Kenapa yang dipilih itu adalah anak UI, tidak diberikan pemberitahuan secara terbuka. Mahasiswa-mahasiswa yang ingin ikut saya ke NTT, silakan mendaftarkan diri bla 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 bla. Karena berdasarkan kesaksian yang tidak bisa saya berikan di sini, pertama itu mereka tidak tahu kalau misalnya ini dalam rangka bersama dengan Wapres Gibran. Jadi mereka diajak sana, tolong dong untuk... Tapi nanti bisa ditanya mungkin ya, apakah benar mereka tidak tahu gitu ya? Bisa, oke. Ke NTT untuk melakukan PFA. Jadi maksud Anda mahasiswa-mahasiswa yang diajak ini sebelumnya nggak tahu kalau sama Mas Gibran, Mas Wapres? Kesaksian yang saya dapatkan seperti itu. Dan bisa saya perlu diklarifikasi ya? Yes, bisa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu terkait dengan proses untuk mencari mahasiswa mana yang kira-kira akan diajak ke sana. Karena saya tidak tahu kalau misalnya apakah ada pembukaan informasi atau open recruitment untuk datang ke sana, apakah mahasiswa-mahasiswa lain itu mendapatkan kesempatan yang sama, dan pertanyaan besarnya adalah kenapa mahasiswa UI? Dan tadi pagi saya baru lihat berita, saya berterima kasih kepada mahasiswa UI dan sebagainya. Emang ada agenda apa di balik ini? Dan mungkin bisa dijawab oleh Mas Fat. Gimana? Pertama gini ya, Farel dan Disti. Jadi yang perlu kita edukasi kepada masyarakat adalah dalam tradisi demokrasi gitu ya, ada perbedaan pendapat, kemudian perbedaan pendapat itu dikontestasikan tuh sesuatu yang biasa gitu, dan tidak sebetulnya tujuannya bukan menang kalah, tujuannya adalah untuk kepentingan umum yang lebih besar gitu. Kalau kita punya etik dan punya cita-cita yang mulia gitu dalam memahami demokrasi ini. Jadi dalam diskusi juga perlu di sini, tadi saya berusaha untuk saya tidak mau menyimpulkan misalnya Farel ini begini, BEM UI itu begitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah jangan sampai gitu ya perbedaan pendapat itu kemudian menjadi cara kita untuk membuat pihak lain itu sebagai musuh gitu. Oh jadi begini ya, oh jadi begitu ya. Nah pertama itu. Yang kedua juga kita perlu memberikan pengertian kepada masyarakat. Pemerintah tidak pernah menganggap kritikus, tidak pernah menganggap mahasiswa, akademisi sebagai musuh yang harus dilawan. Itu yang pertama. Dan itu juga saya kira perlu untuk di dalam situasi di mana kita bisa berdiskusi, duduk bersama seperti ini, itu tidak hitam putih gitu ya. Tidak berarti di sini pemerintah melawan BEM UI atau BEM UI melawan pemerintah. Tidak ada pikiran itu gitu ya di dalam cara kami melihat. Jadi kalau misalnya ada teman-teman UI yang lain yang ikut program pemerintah yang lain dalam hal ini, misalnya memberikan pendampingan psikologis kepada warga di NTT yang sedang mengalami bencana, itu tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang kita kan tidak berada di kubu yang sama, kenapa dibajak? Tidak perlu gitu ya, karena itu sesuatu yang wajar saja, bisa dilakukan gitu ya. Tapi kemudian kenapa anak UI kan ada juga bisa campur, misalkan ada anak ini, ada anak dari kampus-kampus yang lain. Ya saya kira mungkin aja dilakukan dengan mahasiswa-mahasiswa dari kampus yang lain, tidak menutup kemungkinan yang
pada saat ini mungkin yang dilakukan oleh Mas Gibran, wapres kita itu memilih anak UI pasti punya pertimbangan dan juga punya cara melihatnya sendiri. Tapi bukan karena habis aksi gitu tuh iya, bukan lah tapi ya. Tapi saya tidak melihat itu Nggak sebagai dijawab sebuah. ya, Mas. Iya, saya sebagai di sini dalam kapasitas sebagai Bakom mengatakan bukan, tidak ada strategi dan tidak ada rencana seperti itu. Termasuk juga nggak ada upaya merayu tuh nggak ada. Tidak tuh ada ya. upaya merayu dan tidak ada kesalahan di situ. Maksudnya Memang tidak juga lantas UI ini menjadi tidak terhormat karena ikut Mas Gibran, tidak Benar. juga. Justru di situ ada satu keindahan yang bisa kita lihat bagaimana mahasiswa bisa ikut terlibat first hand gitu ya dengan seorang wakil presiden, ikut terlibat memberikan pendampingan kepada korban bencana di daerah yang sedang sangat membutuhkan. Di sisi lain ada kawan-kawannya juga yang kritis, punya nalar kritis, punya daya kritis, punya elan yang diperjuangkan gitu ya, kemudian disampaikan dalam bentuk dalam bentuk demonstrasi, itu juga diterima dengan tangan terbuka oleh pemerintah. Jadi saya kira jangan dikontraskan, dihitam putihkan seolah-olah negara melawan mahasiswa melawan negara. Saya kira kalau begitu nanti yang dirugikan adalah masyarakat dan itu kita harus beri edukasi. Oke, jadi nggak ada upaya merayu tuh, Farel. Iya, memang tidak ada dan tidak ada yang membuat untuk ada kubu-kubuan antara BEM UI dengan pemerintah. Dan saya juga bertanya-tanya gitu, kenapa kemudian Mas Fad mengkonstruksikan ini sebagai BEM Nggak ada, memikirkan yang saya bilang itu adalah saya berusaha untuk membuat adanya BEM UI sama pemerintah. Berarti kan ada sesuatu gitu yang mungkin Mas Fad pikirkan dan saya tidak tahu. Dan sebenarnya pertanyaan yang dari tadi itu belum terjawab adalah ya dari kami, dari BEM UI dan juga aliansi BEM UI mungkin kita tidak menyalahkan gitu, karena tindakan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini ya adalah tindakan yang baik kan untuk melakukan social service di sana, untuk melakukan pendampingan psikologis. Tapi yang masih menjadi pertanyaan dan masih terngiang-ngiang itu ada intrik politik di dalamnya. Dan kenapa mahasiswa UI dan kenapa hanya mahasiswa UI? Itu pertanyaannya masih mungkin belum dijawab. Kenapa ini tidak dibuat open recruitment? Apakah dari wakil presiden itu mengistimewakan satu institusi aja, UI, makanya tidak mengajak yang lain? Atau ada pertimbangan-pertimbangan lain? Dan itulah yang kita harapkan keluar dari pembicaraan ini. Saya kira usul kalau itu dipandang sebagai satu hal yang seharusnya dilakukan dan itu bisa menjadi usul, saya kira kami bisa menyampaikan itu kepada Mas Wapres atau kepada timnya bahwa bagus juga untuk mengajak teman-teman mahasiswa yang lain. Karena juga banyak mahasiswa yang belajar psikologi gitu ya, dan juga mungkin bagus jika bisa difasilitasi untuk ke sana. Saya kira cara melihatnya tuh lebih baik begitu daripada kita berpikir ini ada intrik apa, ini ada rencana apa. Nah, itu yang tadi saya katakan, jangan sampai masyarakat tuh nanti melihat bahwa oh ini ada upaya untuk untuk menggembosi, untuk mendelegitimasi. Nggak ada. Jadi justru kita melihatnya itu ke depan dan dengan perspektif yang lebih positif. Kalau tadi misalnya ada ide bagus, kalau misalnya bisa diumumkan, saya kira kami bisa menyampaikan itu sebagai usulan yang nanti bisa dilihat oleh tim apakah itu bisa diimplementasikan atau tapi tidak. Ini kan sebenarnya bukan usulan, tapi pertanyaan yang mungkin harus Mas Fad jawab gitu, karena saya pribadi penasaran kenapa kamu mau ikut ya kalau diajak ya? Kalau harus saya jawab kan saya sebagai pribadi kan bukan yang sebagai Bakom gitu. Iya, sebagai Bakom, perwakilan pemerintah untuk sebagai komunikasi. Bakom perwakilan pemerintah yang mengkomunikasikan, tadi saya bilang tidak ada, bukan tidak tahu, tidak ada rencana itu. Oke, nanti ke depan kalau misalkan terus masa dipaksa harus ada gitu. Jadi gimana? Dipaksa harus ada, tapi jadi fakta bahwa hanya ada anak UI saja di situ, berarti kan ada sesuatu nih. Kan tidak mungkin itu tiba-tiba timbul dari ruang hampa kan. Anak UI saja gitu. Pertanyaannya kan berarti ada sesuatu. Saya jawab tidak ada sesuatu. Tidak ada. Oke, tapi kalau Mas Farel seandainya diajak untuk sama Mas Wapres gitu kemana kalau untuk kunjungan, bersedia kan? Tergantung apa? Agendanya apa di sana, ngapain di sana. Kalau misalnya pada akhirnya itu tujuan untuk masyarakat sendiri, ya tidak masalah. Oke. Mas Farel, terakhir, kalau demokrasi Indonesia harus diperbaiki mulai hari ini, satu hal menurut Anda yang harus segera dilakukan oleh pemerintah? Oke. Berbicara tentang demokrasi, dan tadi Mas Fad juga bilang soal demokrasi, jadi saya ada mengutip data dari Economic Intelligence ya, itu bilang kalau misalnya demokrasi di Indonesia itu merupakan demokrasi yang cacat, dilihat dari aspek keterbukaan informasi publik dan juga meaningful participation yang ada di dalam kenegaraan. Dan kalau misalnya pertanyaannya adalah apa yang perlu diperbaiki dari demokrasi,
mungkin ini saya tujukan langsung kepada Presiden dan juga kepada DPR sebagai tempat atau lidah penyambung aspirasi masyarakat. Mungkin perbaiki dari situ dulu. Pertama dari tata kelola kenegaraannya, kemudian yang kedua itu dari memahami meaningful participation, tidak hanya right to be heard saja, tapi langkah selanjutnya yaitu right to be considered dan juga right to be explained. Oke. Oke, kalau dari sisi pemerintah. Jadi gini, Disti, saya kemarin lihat sebuah statistik infografis yang sangat menarik tentang bagaimana pendukung sepak bola Liga Inggris melihat tim-tim yang didukungnya. Apa hubungannya dengan pemerintah saya kita? mau jelasin gini. Jadi ada sebuah klub kecil namanya Nottingham Forest. Tim ini sebetulnya nggak terlalu hebat gitu ya, bukan tim papan atas di Liga Inggris, tapi tingkat kepercayaan fansnya kepada tim ini hampir 95%. Dan mereka berharap tim ini menang karena mereka mencintai tim ini. Tapi ada tim besar seperti Liverpool, itu tingkat kepercayaannya itu di bawah 50%, nggak sampai 44%. Oke. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah melihat bangsa ini harus juga kita cek bagaimana standpoint kita. Kalau kita melihatnya dengan harapan, kita akan memperbaiki apa yang kurang. Tapi kalau kita melihatnya itu dengan pesimisme, kita akan selalu menemukan apa yang kurang dan membuat yang kurang itu menjadi alasan untuk kita mengatakan bahwa negara ini belum hebat, negara ini masih kurang di sini, masih kurang di situ. Saya ingin menggunakan kesempatan terakhir ini untuk mengajak anak-anak muda, teman-teman mahasiswa, negara ini tidak sempurna. Kemerdekaan, kata Bung Karno, adalah sebuah jembatan emas menuju cita-cita yang besar. Cita-cita itu sudah dituliskan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kalau para intelektual tuh menyebutnya ini proyek yang terus-menerus kita harus upayakan dan belum selesai. Tapi kalau kita pesimis, kita akan mengatakan bahwa Indonesia ini berantakan, Indonesia ini kacau dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan dan mengajak kepada teman-teman muda atau teman-teman yang ada di rumah bahwa Indonesia ini belum sempurna. Indonesia ini masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Tapi hanya kalau kita punya optimisme dan hanya kalau kita punya harapan untuk bisa memperbaiki bangsa ini, maka kita bisa melihat juga keindahan di dalam di dalam bangsa yang kita cintai ini dan kita perbaikinya. Nah, itu cara saya melihat demokrasi di Indonesia. Kalau saya melihatnya dari kacamata pesimisme, saya akan mengatakan mau demokrasi di Indonesia ini kacau, demokrasi di Indonesia ini cacat. Tapi karena saya melihatnya dari kacamata optimisme, saya ingin memperbaikinya, saya ingin sama-sama membuatnya menjadi lebih baik sehingga cita-cita kemerdekaan, amanat Undang-Undang Dasar 1945 bisa kita wujudkan dan implementasikan bersama. Itu cara saya. Karena tadi Mas Fat tadi itu udah menggunakan dari Bung Karno ya, mungkin saya akan mengutip kata-kata dari Tan Malaka bahwa Indonesia sudah merdeka, tapi kemerdekaan itu hanya dirasakan oleh kaum-kaum yang elitis. Dan kemudian ketika Mas Fat bilang merangkumnya itu sebagai melihat dari sudut pandang yang pesimisme, artinya semua cuitan-cuitan dari masyarakat dan juga rakyat Indonesia yang menunjukkan bahwa ada fakta-fakta tertentu di masyarakat dipandang sebagai pesimisme belaka. Dan itu menurut saya cukup mengecewakan karena saya merasa itu bukan dari pesimisme tapi dari realitas yang ada. Dan fakta bahwa kita setiap 5 tahun itu mengadakan pemilu, kita mempercayakan negara ini kepada suatu pemerintah yang akan mengatur. Jadi sebenarnya nomenklatur yang tepat itu bukan pemerintah tapi pengelola gitu. Dan kita mengharapkan orang yang duduk dalam kursi jabatan tersebut itu mengelola negara ini dengan segala kekacauan yang ada dan mengaturnya menjadi suatu hal yang linear dan koheren. Mungkin itu. Jadi saya cukup kecewa karena kata-kata dari terakhir. Ini terakhir. Ya, kekecewaannya dipahami. Ya, dipahami selalu dari tadi. Ya memang kan harus bagaimana, kekecewaannya diterima, dipahami, saya dengarkan. Tapi yang dihindari adalah jadi maka artinya enggak sih. Memang ada masyarakat yang masih belum sesuai atau belum sejahtera, belum makmur, yang pesimis. Yang itu harus diperjuangkan oleh negara. Tapi juga kita ini perlu energi untuk membuat bangsa ini bisa maju, perlu energi untuk membuat bangsa ini bisa melesat ke depan. Dan saya kira itu sebuah pilihan yang harus kita ambil, bagaimana kita menyikapi semua ini. Tapi juga bukan berarti bahwa
oh kalau begitu berarti melupakan, oh begitu kalau begitu berarti hanya mengutamakan yang elit. Nggak pernah ada pernyataan itu dan nggak pernah ada pikiran itu. Begitu sih dari saya. Oke. Ini durasinya agak panjang begitu ya, karena ini lebih baik kalau misalkan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan membahas hal-hal yang lebih menarik dan kontekstual lainnya begitu ya. Terima kasih sudah hadir dari Bakom RI, Mas Fad, kemudian aja Viral juga dari BEM UI. Terima kasih sudah hadir di studio digital Kompas TV. Nah, itu tadi perbincangan kita, mudah-mudahan ini juga menjadi wawasan baru dan tentu saja kita berharap ini berguna bagi penonton semua di YouTube Kompas TV. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adistila Rasati. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih Mbak Disti. Terima kasih Mas Sot.